Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, yaitu Pak Dewan, di dalam materi Matematika SMK kelas 12. Ya, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Karena jangan lupa untuk berbahagia. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang Matematika SMK kelas 12. Ya, ini sudah memasuki masa waktu penilaian tengah semester atau UTS. Ya, materi Matematika SMK kelas 12 yang pertama saya akan sampaikan di sini adalah tentang peluang. Mungkin adik-adik sekalian sudah pernah mendengar kata peluang, pernah mendengar kata probabilitas, pernah mendengar kata kemungkinan. Nah, jadi pada hari ini materi yang akan disampaikan tentang bab peluang. Oke, selanjutnya kita lihat peta konsep dari peluang tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, kita lihat di sini materi peluang nanti terpecah menjadi dua. Yang pertama yaitu tentang kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi, dan materi yang kedua yaitu tentang peluang itu sendiri, yaitu peluang suatu kejadian. Nanti kalau kita lihat di sini bagannya, untuk kaidah pencacahan nanti ada aturan pengisian tempat, aturan penjumlahan, notasi faktorial, permutasi, kombinasi, dan sebagainya. Tentang peluang suatu kejadian nanti ada nilai peluang, peluang komplement, frekuensi harapan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, anak-anak juga, adik-adik sekalian mungkin sudah pernah ada pelemparan koin. Misalkan dalam pengundian sebelum kita bermain sepak bola, tim mana yang bisa menentukan gawang sebelah mana atau bisa menentukan siapa yang kick off duluan, seperti itu. Nah, biasanya di situ ada pelemparan koin. Nah, di situ kan adalah menentukan ada peluang siapa yang memungkinkan untuk mendapatkan bola duluan, siapa yang memungkinkan untuk memilih gawang sebelah mana duluan, dan sebagainya. Jadi pada pelemparan koin, adik-adik sekalian, kita lihat banyak hal di dunia ini yang belum dapat ditentukan kepastiannya, kayak tadi Nah, misalkan ketika kita melemparkan sebuah koin, koin itu kan memiliki dua mata sisi. Ada sisi angka dan ada sisi gambar. Nah, kita tidak dapat mengetahui secara pasti sisi yang akan berada di atas pada saat terjatuh. Akan tetapi, kita dapat menentukan peluang munculnya sisi mata uang tersebut. Nah, konsep peluang ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Misalnya ketika kita melakukan peramalan cuaca, menebak suhu atau mungkin ketika kalian bermain kartu kalian bisa menghitung apa peluangnya nih. Nah, pada saat pengambilan atau pengundian. Nah, seperti itu. Sejarahnya pun bahwa teori peluang ini awal mulanya adalah ditemukan oleh Blaise Pascal, jadi ilmuwan matematika di negara Perancis sana. Jadi awal mulanya ada seorang penjudi. Nah, ini kita ambil hikmahnya aja ya. Jadi tentang ilmu pengetahuan. Jadi ada seorang penjudi di mana ketika melakukan penjudian ternyata dia kalah terus. Nah, kemudian dia datangilah ilmuwan matematika itu, yaitu Blaise Pascal. Nah, ketika dia bertemu dengan Blaise Pascal, maka seorang ahli matematika tersebut
bisa memprediksi, yaitu dengan membuat perhitungan, yaitu perhitungan peluang. Nah, jadi kita memang tidak bisa menentukan sisi koin mana nih yang akan menghadap ke atas gitu ya, atau akan yang kelihatan nampak sisi koin mana. Tetapi kita bisa menentukan kemungkinan, seberapa besar kemungkinannya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya ada seorang keluarga yang baru menikah gitu ya. Nah, istrinya hamil. Nah, kemudian pasangan suami istri itu tidak bisa menentukan ketika anaknya lahir apakah jenis kelaminnya laki-laki atau jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Tetapi kalau dalam ilmu pengetahuan terutama matematika, bahwa bisa dihitung berapa kemungkinannya. Kemungkinan laki-laki berapa yang lahir, kemungkinan anak perempuan berapa, dan seterusnya. Misalnya ketika dalam pertandingan sepak bola gitu ya, berapa peluang menangnya sebuah tim gitu ya dalam pertandingan Liga Champion misalnya. Itu kita tidak tahu ke depannya ini siapa yang menang, tetapi dengan perhitungan peluang kita bisa menentukan nilai peluangnya, nilai probabilitasnya, nilai kemungkinannya. Nah, seperti itu. Jadi materi peluang ini sebenarnya dalam dunia kehidupan nyata ya, setelah kalian selepas sekolah itu akan sangat sering menemukan kata peluang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, adik-adik sekalian, bahwa yang pertama tadi sesuai dengan peta konsep kaidah pencacahan. Jadi materinya pertama adalah tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasinya. Untuk pada video kali ini kita kaidah pencacahan saja. Nah, adik-adik sekalian, kita lihat kaidah pencacahan itu apa? Ya, jadi kaidah pencacahan itu adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu, disebut kaidah pencacahan atau disebut counting rules. Nah, inilah menariknya matematika adik-adik sekalian, bahwa segala sesuatu itu bisa dihitung gitu ya ternyata. Nah, jadi kemungkinan tersebut bisa terjadi. Nah, jadi gitu ya adik-adik sekalian. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, dalam kaidah pencacahan yang pertama ada yang disebut aturan pengisian tempat, atau kata lainnya adalah filling slots. Filling slots atau aturan pengisian tempat. Nah, jadi pada metode aturan pengisian tempat, filling slots ini adik-adik sekalian, semua hasil yang mungkin dapat didaftar itu didaftarkan secara manual. Jadi kita tulis secara manual. Sebagai contoh untuk lebih jelasnya nih, ada contoh pertama. Ahmad memiliki 3 buah baju, yaitu kemeja putih, kemeja coklat, dan batik. Ia juga memiliki celana berwarna hitam dan coklat. Pertanyaannya adalah tentukan banyaknya pasangan pakaian yang bisa digunakan Ahmad. Jadi di antara pakaian atasannya, yaitu ada kemeja putih, kemeja coklat, dan batik gitu ya, ia juga memiliki pakaian bawahan yaitu hitam dan coklat. Nah, berapa kemungkinan pasangan yang bisa dipasangkan antara pakaian atasan dengan pakaian bawahan? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana caranya? Nah, kalau kita menggunakan aturan pengisian tempat, jadi di sini pengisian tempat itu didaftar secara manual adik-adik sekalian. Bagaimana mendaftar secara manual itu? Mungkin adik-adik pernah belajar waktu SMP, pernah belajar waktu SD, yaitu misalkan seperti diagram pohon gitu ya. Pernah dengar ya diagram pohon? Atau boleh juga dengan pakai tabel dan sebagainya. Nih sebagai contoh saya akan menggunakan diagram pohon. Nah, misalnya nih,
Ini pada kolom yang pertama, ini kan makanya saya buat ini secara manual. Ini misalnya yang pertama ini adalah atasan, yang ini adalah kemungkinan bawahan. Misalnya kemeja putih bisa dipasangkan celana hitam, kemeja putih celana hitam. Nah, kemungkinan pertama ini. Kemungkinan kedua kemeja putih celana coklat. Kemungkinan ketiga kemeja coklat celana hitam, terus sampai batik dengan dipasangkan celana coklat. Jadi secara manual itu kita daftar, ini kita buat seperti ini. Nah, ini kondisi pertama. Nah, ini kolom pertama ini adalah kondisi pertama, yaitu tentang atasan sebuah pakaian. Nah, ini kondisi kedua adalah bawahan sebuah pakaian. Nanti kita bisa daftar ini secara manual. Nah, kita hitung ada berapa kemungkinannya. Nah, kalau kita lihat kemungkinan pakaiannya adalah ini: kemeja putih celana hitam, kemeja putih celana coklat, kemeja coklat celana hitam, dan seterusnya. Kalau kita hitung ada berapa nih? Ada 1, 2. Kita lihat aja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinan pasangan pakaian yang bisa digunakan Ahmad adalah 6 kemungkinan. Nah, jadi seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini adalah kaidah pengisian tempat kalau kita gunakan, kita daftar secara manual. Nah, gitu adik-adik sekalian. Contoh lagi untuk permasalahan ini apa? Yaitu misalnya rute perjalanan. Nah, misalnya Ferdi dari Jakarta menuju Bandung melalui Bogor. Nah, seperti itu. Ada berapa rute jalannya? Misalnya dari Jakarta ke Bogor ada 2 rute, dari Bogor ke Bandung ada 3 rute. Nah, seperti itu. Nanti kita buat nih penjabarannya. Misalnya pertama ini Jakarta ya. Nah, Jakarta sini Bogor. Nah, berarti dari Jakarta ada 2 rute. Nah, dari 2 rute dari Bogor ke Bandung ada 3 rute. Nah, nanti kita buat lagi nih diagram pohonnya. Nah, seperti itu contohnya saja. Nah, begitu adik-adik sekalian tentang aturan pengisian tempat. Selanjutnya contoh yang kedua. Kita lihat nih ya. Contoh, dari 5 orang siswa kelas 12 TBSM akan dikandidatkan menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya cara pemilihan tersebut. Nah, perhatikan anak-anak, adik-adik sekalian ini ya. Dari 5 orang akan dipilih 3 orang. Nah, kenapa 3 orang? Dari 5 orang nih, calonnya 5 orang ya adik-adik ya. Nah, akan dipilih 3 orang, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Ingat, nah, angka pentingnya di situ apa? 5 dan 3. Bagaimana cara menentukan banyaknya pemilihan tersebut? Karena ini adalah aturan pengisian tempat, filling slots. Di sini kita sediakan ada berapa tempatnya? Ada 3, yaitu untuk ketua kelas, untuk sekretaris, dan untuk bendahara. Sediakanlah 3 tempat adik-adik sekalian. Nah, tempat pertama anggaplah sebuah kotak ini ya, yaitu kemungkinan untuk ketua kelas. Ini adalah tempat yang kedua untuk tempat sekretaris, tempat yang ketiga untuk bendahara. Sekarang kita lihat untuk tempat pertama ketua kelas. Dalam pemilihan pasti yang dipilih adalah ketua kelas dulu ya adik-adik ya. Nah, calonnya kan ada 5. Berarti kemungkinan untuk dipilih ketua kelas ya 5 orang tersebut adik-adik. Gitu ya. 5 orang tersebut kemungkinan bisa menjadi ketua kelas. Selanjutnya setelah udah pemilihan ketua kelas adalah pemilihan sekretaris. Atau boleh dibalik, bendahara dulu boleh, terserah. Tetapi yang jelas pertama adalah ketua kelas dulu. Nah, jadi untuk ketua kelas pemilihannya ada 5 kemungkinan. Otomatis pemilihan ketua kelas sudah terpenuhi, misalnya sudah dapat nih ketua kelasnya. Maka dari calonnya yang awalnya 5
maka akan berkurang dong, berkurang 1 karena satunya udah jadi ketua kelas, gitu ya. Nah, 5 berkurang 1 jadi 4. Nah, jadi di sekretaris kemungkinan terpilihnya ada 4 orang gitu adik-adik. Ya. Nah, kemudian ketika sudah ketua udah terpilih, sekretaris sudah terpilih, tinggal berapa orang calonnya? Tinggal 3. Nah, di tempat bendahara berarti ada 3 kemungkinan orang yang terpilih. Nah, jadi gitu adik-adik sekalian, buatkan 3 tempat gitu ya. Tergantung soalnya, karena di sini ketua, sekretaris dan bendahara, berarti ada 3 tempat gitu ya. Tempat untuk ketua, tempat untuk sekretaris, tempat untuk bendahara. Sehingga ketika sudah ada tempatnya, itulah kemungkinan-kemungkinan pada posisi atau tempat tersebut. Sekarang kita lihat, ketika sudah ada posisinya, kemungkinan-kemungkinannya, lalu tinggal kita kalikan saja adik-adik, yaitu 5 kali 4 kali 3. Sama dengan berapa? Sama dengan ada 60 cara. Nah, jadi banyaknya pemilihan ketua kelas di 12 TBSM itu ada 60 cara. Nah, seperti itu adik-adik sekalian ya. Itu contoh yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya begini. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibuat menjadi bilangan ratusan. Tentukan banyaknya cara angka ratusan itu dibuat dengan syarat. Yang pertama, angka boleh diulang dan bernilai genap. Yang kedua, angka tidak boleh diulang dan bernilai ganjil. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini? Soal ini adik-adik sekalian. Nah, jangan bingung gitu ya. Jadi disediakan 5 angka adik-adik, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Karena disuruhnya ini untuk membuat bilangan ratusan. Nah, kira-kira bilangan ratusan itu ada berapa angka ya? Ada 3 angka. Misalnya contoh 100. 100 itu kan angkanya berapa? 100. Berarti ada 3 tempat. Misalnya 2, 3, 4, 234. Nah, berarti ada 3 tempat. Nah, karena disuruhnya adalah bilangan ratusan gitu ya, maka adik-adik harus bisa, pertama adalah harus bisa mengetahui tempatnya dulu. Namanya juga aturan pengisian tempat. Tempatnya dulu ada berapa? Nah, ratusan berarti ada 3 angka deh. Buatlah 3 tempat. Seperti itu. Kita lihat, nah untuk yang pertama, angka boleh diulang dan bernilai genap. Jadi sediakan dulu tempatnya, karena ratusan tempatnya ada 3, ini kan. 1 nih, ada 1 kotak, 1 kotak 2, kotak 3. Jadi ada 3 tempat tuh adik-adik ya. Nah, sekarang soal yang A, angka boleh diulang dan bernilai genap. Wah, ini salah ketik ya. Nah, salah ketik adik-adik. Ini seharusnya adalah bernilai ganjil gitu ya, salah ketik. Ya, anggap ini adalah bilangan ganjil. Maka perhatikan, dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 cari yang bilangan ganjil adik-adik. Bilangan ganjil itu apa sih? Tar dulu, maaf. Angka bernilai genap. Ya benar nih, soalnya genap ya. Nah, di sini ini salah ketik ya, nih ganjil bukan ganjil tapi genap. Dan angka genap itu berapa? 2 dan 4 gitu ya. Jadi kita lihat dari angka 1 sampai 5 berapa angka? Angka mana saja yang genap? Nah, angka genap itu apa? Yang pertama 2 dan 4. Jadi ada berapa?
ada dua angka genap di sini ya adik-adik ya. Nah, jadi pertama taruh di tempat satuan di sini, di tempat satuan, yaitu ada berapa kemungkinan? Ada 2. Nah, karena angka yang genap tadi ada 2, maka di sini kita tulis ya 2 kemungkinan. Seperti itu. Karena kan suatu bilangan ratusan dilihat ganjil dan genapnya adalah di angka satuannya, di angka terakhir. Ini kan angka ratusan ini ya. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan. Dia dilihat ganjil atau genapnya adalah di angka satuannya. Maka kita lihat karena dibutuhkannya adalah genap, angka genap adalah 2 dan 4. Jadi ada 2 ya, 2 dan 4. Yaitu kita tulis 2. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, 2 ini kan bisa diisi oleh angka 2 atau angka 4. Jadi ada 2 kemungkinan sini ya adik-adik. Kemudian di soal yang A itu angka boleh diulang. Jadi meskipun dari 2 dan 4 sudah dipakai di sini gitu ya, boleh dipakai lagi di sini. Gitu. Jadi tidak mengurangi dari kemungkinan angka-angka yang ada. Kan angka-angkanya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka di sini ditulisnya 5, di sini juga ditulisnya 5. Nah, jadi seperti itu. Berapa banyaknya? Nah, banyaknya adalah setelah udah kita tentukan tempat-tempatnya, banyak-banyak kemungkinannya, kaliin deh semua tuh. Ya, 5 kali. Nah, ini salah ketik lagi, maaf ya. Ini 5 kali 5 kali 2 seharusnya. Yaitu 5 kali 5, 25 dikali 2. Jadi ada 50 cara. Nah, seperti itu. Nah, yang B. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan ratusan terdiri dari 3 angka. Nah, tadi gitu ya. Sediakan. Nah, sediakan 3 tempat. Tempatnya nih kan untuk ratusan, puluhan, satuan. Nah, di sini karena yang ditanya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil mana aja? 1, 3, dan 5. Jadi ada berapa kemungkinan ganjil tuh? Ada 3 kemungkinan. Tulis dah. Nah, di tempat ganjilnya kita tulis 3 kemungkinan. Nah, jadi angka 3 ini bukan angka bilangan 3 ya adik-adik, tetapi adalah 3 ini adalah banyaknya kemungkinan. Jadi ada 3 kemungkinan, yaitu 1, 3, dan 5. Selanjutnya karena ini tidak boleh berulang atau tidak boleh dipakai gunakan lagi, dari 5 angka berkurang 1 karena udah dipakai dibuat satuan tadi ya. Nah, jadi sisa 4 kemungkinan. Udah dipakai lagi di sini 1. Berarti berkurang lagi. Jadi ada tinggal sisa 3 kemungkinan. Maka banyaknya cara adalah tinggal kaliin deh. 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36 cara. Nah, seperti itu adik-adik. Ya. Contoh yang keempat. Ini dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Nah, misalnya gini. Tentukan banyaknya kemungkinan pembuatan plat nomor kendaraan bermotor untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya yang memiliki huruf pertama pada plat adalah D. Nah, DKI Jakarta kan kalau plat nomornya adalah depannya B ya. Nah, kalau Bogor depannya apa? F. Ya, kalau Banten depannya apa? A. Nah, seperti itu ya. Nah, ini DKI Jakarta, plat nomornya B. Ada berapa kemungkinan tuh? Ada berapa banyaknya plat nomor itu untuk plat nomor B tersebut? Itu bisa kita hitung adik-adik sekalian. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, misalkan nih plat nomor ya DKI Jakarta, bisa masuk Bekasi, Tangerang gitu ya. Tangerang masuk B enggak ya? Ya, Depok ya kan. Kita lihat depannya B.
tengah-tengahnya di sini kan ada 4 angka biasanya ya. 4 angka. Terus ada 3 huruf di belakangnya. Ada berapa total semua plat nomor yang ada di DKI Jakarta? Nah, gitu ya. Jadi plat nomornya terdiri 4 angka di tengah dan 3 huruf di akhir. Kita lihat. Nah, B kan kemungkinannya udah 1 aja ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat untuk angkanya nih. Angkanya 4. Ada 4 digit nih ya. Angka itu kemungkinannya ada berapa sih? Nah, angka itu kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 kemungkinan. Maka di sini untuk pengisian tempat angka berarti kita isi 10. Boleh berulang nggak? Boleh. Bahkan ada plat nomor yang isinya 1111 gitu kan ya. Boleh aja. Gitu. Jadi ada 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan. Kemudian untuk huruf abjad dalam huruf ada berapa? Nah, ada 27 kan ya. Berarti ada 27 kemungkinan kali 27 kali 27. Maka banyaknya cara adalah kaliin. Nah, yang B kan nggak usah dicari karena dia udah 1 kemungkinan aja, hanya B. Berarti angka dan hurufnya aja. Berarti 10 kali 10 kali 10 sampai kali 27 ada 19.683.000 cara. Nah, gitu adik-adik sekalian. Jadi ya. Jadi ternyata kalau pertanyaannya ada berapa cara dalam penentuan plat nomor DKI Jakarta? Jadi ada 19.683.000. Begitu, ya. Nah, atau ada berapa kemungkinan plat nomornya? Selanjutnya adalah aturan penjumlahan, adik-adik. Apa itu aturan penjumlahan? Jadi misalkan suatu kejadian dapat terjadi dalam N cara yang berlainan atau disebut saling asing. Dengan cara pertama P1 kemungkinan yang berbeda dan cara kedua P2 kemungkinan hasil yang berbeda, seterusnya gitu ya. Jadi total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut adalah P1 tambah P2 tambah P3 sampai dengan tambah PN cara berbeda. Nah, jadi kalau tadi aturan pengisian tempat dengan cara dikalikan gitu ya. Nah, atau disebut juga tadi adalah aturan perkalian. Nah, sekarang ini disebut aturan penjumlahan. Nah, contohnya gimana adik-adik sekalian? Aturan penjumlahan itu adalah misalnya di rumah Andra memiliki 5 jenis sepeda berbeda. Ada 3 jenis sepeda motor berbeda dan ada 4 jenis mobil berbeda. Nah, jadi di rumah si Andra itu dia punya 5 sepeda tapi beda. Nah, gitu ya. Terus ada 3 jenis motor yang berbeda, ada 4 jenis mobil yang berbeda. Jika Andra mau bepergian, ada berapa cara Andra menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya itu? Nah, ini berarti menggunakan aturan penjumlahan. Kenapa? Karena ini adalah saling asing nih. Ini kan 5 ini adalah jenis sepeda asing dengan sepeda motor berbeda. Jadi antara sepeda dengan sepeda motor berbeda jenis, antara sepeda motor dengan mobil berbeda jenis. Ini saling asing, tidak berhubungan. Jadi artinya adalah untuk menggunakan atau menentukan cara ini adalah tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan ada 12 cara. Jadi itulah materi kita hari ini ya, pada video kali ini tentang aturan pengisian tempat, kaidah pencacahan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian mengerti dan memahami. Jikalau memang kurang dipahami, silakan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.